jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Hampir setiap tahun, kunjungan hampir setiap bulan itu lalu menjadi momen khusus untuk bisa mendaki Gunung Kerinci itu sendiri. Termasuk ada yang Jessica dapat info itu ada Amazonnya Sumatera, Iya. Rawabento. Iya, Rawabento ya. Ya. Itu katanya surga bird watching. Juga ada Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh itu danau yang berada di atas gunung. Danau yang tertinggi di Asia Tenggara. Kita jujur menyampaikan karena Kabupaten Kerinci ini kan jauh dari akses sebenarnya. Kalau dari ibu kota Provinsi Jambi itu perjalanan darat itu bisa 10 jam. Dari Sumatera Barat bisa 6 jam. Sekarang potensi ada kita punya lapangan terbang, bandaranya ada, cuman baru panjang runway-nya itu kalau tidak salah 1.300. Ini belum bisa dilandasi oleh Boeing. Dengan keterbatasan itu, kita merencanakan bagaimana bisa kunjungan wisata datang di Kerinci. Bapak, kira-kira gimana sih strategi promosi pariwisata di Kerinci supaya nih nggak kalah saing sama daerah lain gitu, Pak? Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Jessica Emanuela. Sudah hadir bersama kita Bupati Kerinci Bapak Monadi. Ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Ini katanya Bapak Monadi mau pantun dulu, Ya. teman-teman Kompas.com. Coba Pak, boleh pantunnya? Sebenarnya pantun nggak ada, ubur-ubur ikan lele. Sekarang lagi tampil di Kompas TV le, gitu. Asik, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, Bapak tadi dari mana Pak? Dari Kerinci lah. Dari Kerinci, langsung datang ke sini Pak? Langsung datang ke sini. Terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama-sama bareng di Nusaraya sama Jessica juga. Oke, Bapak sejak menjabat sebagai Bupati Kerinci nih Pak, sejak 20 Februari 2025 ya. Menurut Bapak, apa sih Pak sebenarnya peluang terbesar di Kerinci saat ini? Gitu? Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci itu ada dua. Yang pertama ada di pertanian, yang kedua ada di pariwisata. Pertanian dan pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan pertanian itu sendiri. Alhamdulillah di Kerinci sendiri salah satunya sekarang pemerintah pusat sedang ininya ketahanan pangan. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Kerinci juga bisa swasembada beras ya. Untuk Kabupaten Kerinci sudah swasembada beras. Tetapi kita berharap nanti bagaimana dengan potensi ini, dengan peluang ini kita bisa mengembangkan bagaimana swasembada beras yang ada di Kabupaten Kerinci ini bisa juga diberikan untuk Provinsi Jambi. Dengan artinya ada perbaikan-perbaikan sepertinya ada kegiatan-kegiatan. Yang pertama ada misalnya bagaimana benihnya yang cocok di Kabupaten Kerinci, bagaimana irigasinya yang berjalan dengan baik. Karena apa? Karena terutama di potensi beras atau padi di Kabupaten Kerinci itu dia di daerah ketinggian. Ketinggiannya berkisar dari 600 sampai ke 1.700. Artinya benih ini tidak bisa sama dengan di daerah yang lain. Ini kadang-kadang menjadi kendala kami untuk mengembangkan yang ini. Harapan ke depan bagaimana kita juga nanti bagaimana mengembangkan benih padi yang ada juga yang ada di Kabupaten Kerinci sendiri. Yang kedua pariwisata, tadi pertanian. Ya, kalau pertanian di samping beras ada juga potensi yang lain, ada kopi. Kopi Arabica. Itu memang khas Kerinci, Pak? Ya, Kerinci artinya ditanam di Kerinci Arabica. Jadi ada juga tanaman Kerinci, kopi robusta juga ada di Kabupaten Kerinci. Ada kayu manis, ya, ada juga kentang. Itu. Saya selalu sampaikan biasanya khusus kentang nih. Kalau kentang ini kita memang ada kentang sayur dan ada kentang industri. Harapan kita melalui pemerintah pusat bagaimana kentang industri ini bisa kita kembangkan di Kerinci. Karena mohon maaf ada bahan baku untuk keripik kentang pada umumnya ya banyak berasal dari luar negeri. Kenapa tidak kebijakan ini keripik kentang bahan baku dari keripik kentang itu ada di dalam negeri sendiri, salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Ya,
Gitu. Baik Pak. Pak tadi aku menarik sih ini yang tentang pariwisata ya Pak. Ya. Karena tadi Bapak banyak mention tentang yang pertanian. Pertanian. Kalau pariwisata tuh ada apa aja Pak? Kalau pariwisata itu ada Gunung Kerinci yang merupakan salah satu daya tarik ya wisatawan yang dari luar maupun dalam negeri itu adalah Gunung Kerinci. Hampir setiap tahun ya kan kunjungan hampir setiap bulan itu selalu menjadi momen khusus untuk bisa mendaki Gunung Kerinci itu sendiri. Di bawah Gunung Kerinci itu ada bentangan teh yang sudah 1 abad. Oke. Ya, jadi bentangan teh kita itu sudah 1 abad, yaitu 1925. Sekarang sudah 2025. Sampai hari ini masih panen terus, Pak? Masih panen terus. Ada proses yang menggunakan mesin lama. Kalau istilah di pabrik itu ada menggunakan sistem ortodok. Jadi sistem lama dia melakukan proses teh itu tadi. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua juga ada Danau Gunung Tujuh. Ya, Danau Gunung Tujuh itu danau yang berada di atas gunung. Di ketinggian kalau tidak salah 2000 sekian. Lebih kurang ya. Danau yang tertinggi di Asia Tenggara. Wow. Begitu. Saya belum pernah sih Pak ke sana, Ya, Pak. Nanti kapan-kapan mungkin coba ya Pak. Iya. Nah, itu ada juga Danau Kerinci, danau ya yang merupakan juga Danau Kerinci, ada juga Danau Kaco, ya masih banyak lagi yang sebenarnya yang belum di tempat ini dilihat oleh masyarakat wisata yang ada di Indonesia maupun lokal gitu. Ya. Emang gimana sih cara Bapak untuk memaksimalkan pariwisata di Kerinci gitu Pak? Kita jujur menyampaikan karena Kabupaten Kerinci ini kan jauh dari akses sebenarnya. Kalau dari ibu kota Provinsi Jambi itu perjalanan darat itu bisa 10 jam. Ya. Sedangkan yang dari Sumatera Barat bisa 6 jam. Sekarang potensi ada kita punya lapangan terbang ya, bandaranya ada. Cuman baru panjang runway-nya itu kalau tidak salah 1.300. Ini belum bisa dilandasi oleh Boeing. Ya. Dengan keterbatasan itu, kita merencanakan bagaimana bisa kunjungan wisata datang di Kerinci. Kita akan membuat event. Saya sudah sampaikan dengan teman-teman OPD di pemerintah daerah menyampaikan, kalau orang mau datang ke Kerinci, makanya kita harus buat event yang terorganisir. Setidaknya dalam 1 tahun, ya, dari 1 tahun 12 bulan, setidak-tidaknya 10 bulan itu ada event dari masing-masing bulan itu tadi. Ini salah satu bentuk orang datang untuk kunjungan wisata. Untuk mengembangkan wisata di Kerinci. Ya, Pak, ya. Karena potensinya ada. Cuman salah satu kelemahan kita jujur aksesibilitas. Makanya kita bagaimana aksesibilitas. Rencana kita akan ada lagi nanti kita akan buat event Kerinci Fest, artinya ada mengembangkan budaya dan bentuk-bentuk kegiatan yang lain. Karena memang kita di Kabupaten Kerinci juga budaya terutama budaya yang ada itu banyak. Seperti contoh ada tulisan incung, ya tulisan zaman dulu, artinya kalau kita lihat ada tulisan incung berarti orang menulis berarti sudah tinggi peradabannya dulu. Ini yang harus kami ceritakan. Kalau ini tidak diceritakan, ini artinya budaya kita tidak kita lestarikan untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak menginginkan ada generasi nanti dari generasi yang ada di Kabupaten Kerinci tidak bisa menceritakan itu tadi. Itu makanya salah satu kegiatan yang harus kita kembangkan nanti. Itu. Oke Pak, tapi emang kalau untuk potensi sih banyak sekali ya Pak. Banyak. Ya? Termasuk ada yang Jessica dapat info itu ada Amazonnya Sumatera, Rawabento. Iya, Rawabento ya. Itu katanya surga bird watching. Ya. Itu ada nggak rencana Bapak untuk mengembangkan Rawabento ini? Kayak untuk jadi destinasi ekowisata sambil ngejaga kelestarian ekosistemnya pastinya Pak. Kita menginginkan ada melestarikan ekosistem itu tadi. Nanti dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana kita tidak membangun apakah rumah di sana, membangun tenda. Tetapi kita menginginkan nanti suatu saat bagaimana wisatawan ini bisa nginap di kapal. Kapal yang keren. Ya mungkin yang seperti hotel, dia nginap pada tujuan, ya artinya tidak mengganggu ekosistem yang ada. Sehingga wisatawan bisa melihat
ekosistem yang alami, yang original. Jadi tidak ada tersentuh dengan apa namanya ya mungkin ya bangunan yang sifatnya semen dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Baik Pak, mungkin buat teman-teman Kompas.com yang belum tahu Pak, boleh diceritain dong seperti apa itu bird watching itu Pak? Yang ada di Rawabento. Ya, jadi memang potensi yang bird watching itu yang ada potensi yang ada itu memang artinya ekosistem itu masih berada di situ. Misalnya ada, mohon maaf, kerbau, terus ada burung yang datang sana itu ada ini kondisi itu terjadi gitu. Dan banyak juga apa namanya binatang-binatang yang masih apa namanya terlindungi waktu itu seperti itu. Oke, Bapak kira-kira gimana sih strategi promosi pariwisata di Kerinci supaya nih nggak kalah saing sama daerah lain gitu Pak? Betul. Yang di daerah sekitar Sumatera terutama ya Pak ya? Iya itu tadi kita selalu mempromosikan baik ini di media sosial ya kan, memberikan pelayanan yang baik. Sebab kami berprinsip orang yang datang dengan puas itu akan bercerita paling banyak 5 orang. Tetapi ketika mereka datang di Kerinci, ketika tidak puas, artinya dia bisa bercerita 20 orang. Makanya kita bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap wisatawan yang datang di Kerinci ini tadi. Itu salah satunya. Di samping itu ada promosi kegiatan-kegiatan event ya. Kita supaya dengan kegiatan yang saya sampaikan tadi, kegiatan event setiap 1 bulan 1 kali, saatnya secara berkelanjutan ada apa namanya cerita. Dengan cerita ini merupakan bagian dari pemasaran itu sendiri gitu. Oke baik Pak, selain pariwisata tadi juga Bapak udah mention tentang sektor pertanian ya. Itu ada yang paling besar ada kopi dan kayu manis Pak. Boleh dong diceritain Pak tuh. Ya. Kalau kopi itu yang sampai tadi, kopi itu ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Kalau kopi ini mohon maaf sudah banyak yang dari luar juga datang ke kita. Cuman memang perilakunya ini ada beberapa tahun yang lalu itu sempat turun karena di harga. Masyarakat sudah menanam, tahu-tahu panen namanya panen agung, ya panen raya. Nah, harga jadi anjlok. Jadi banyak juga karena ini bersaing nih. Tanaman kopi Arabica dengan Horti itu bersaing. Masyarakat selalu cepat memilih ketika nggak cocok harga di kopi dia tebang kopinya. Nah, ini yang harus kita edukasi masyarakat untuk tentang kopi, terutama di Arabica ya. Karena memang yang Arabica ini yang luar biasa nilai. Karena yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1.200. Mohon maaf kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1.200 yang bisa menanam kopi itu sendiri. Nah itu. Yang kedua Robusta, kayu manis ini sudah dari dulu. Cuman secara tata niaga sebagian kita ini cuman hanya produk, belum ke hilirisasi di kita. Ya. Kalau kopi sudah hilirisasi, artinya sebagian sudah ada yang menikmati kopi itu sendiri yang ada di Kabupaten Kerinci. Namun demikian karena kayu manis ini adalah sebagian itu adalah ya artinya ada di sebagian Sumatera Barat yang diinikan tata niaganya, ada juga di daerah-daerah lain. Langsung ke sini ke Jakarta juga ada di sebagian ke Surabaya yang dikirim itu. Oke Pak, tadi Bapak ada mention hilirisasi, modernisasi begitu ya Pak ya. Itu kira-kira ada nggak cara Pemkab, gimana sih Pemkab mendukung petani dalam adopsi teknik modern hilirisasi produk ini? Artinya memang ini mohon maaf sekarang ini ya dengan kita hilirisasi sebab sudah banyak artinya anak-anak muda yang membuat usaha-usaha terutama di kopi, terutama kopi ya, karena potensi kopi. Terutama bagaimana dia bisa ada kafe yang dibuat ya kan, ada mungkin jaringan yang tidak terlalu besar yang mereka hasil roasting ini dijual ke daerah lain, tetapi yang dijual itu adalah kopi Kerinci. Jadi bermacam-macam. Ada yang sudah jadi bubuk kopi, ada yang ingin jadi yang sudah roasting saja. Kenapa? Karena sekarang sudah punya banyak alat, ya alat untuk bisa membuat bubuk kopi itu sendiri. Ya itu. Oke, baik Pak. Bapak kira-kira seberapa besar sih nilai potensi kopi Kerinci dengan teknik hilirisasi tersebut? Kalau bagi kami menyatakan potensi kopi itu sangat luar biasa, ya kan?
sangat luar biasa. Sekarang mohon maaf, terutama yang kopi Arabica ya, orang petani-petani yang tua, artinya yang nggak kuat lagi menggunakan tenaga, justru mereka menggunakan memanfaatkan tanaman kopi untuk belanja harian, untuk belanja mingguan. Karena apa? Karena memang kita di kopi, terutama kopi Arabica, dia itu bisa dipetik tiap bulan. Tiap bulan ya. Kalau musim agung itu 2 minggu sekali itu sudah dipetik. Dengan adanya hasil petik itu dia bisa 2 minggu atau 1 minggu 1 kali, itu kan memberikan nilai ekonomi bagi petani kita. Nah, gitu. Betul sih. Ya. Setuju. Bapak, Kerinci kan sudah dinilai sangat inovatif sejak 2021 ya Pak. Dengan skor yang terus naik gitu Pak. Apa strategi Bapak nih untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian ini Pak, khususnya di bidang birokrasi dan pelayanan publik? Ya. Artinya kita memang sudah inovatif, tetapi bagaimana caranya pada intinya adalah bagaimana kita pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh misalnya, terutama kami daerah geografisnya memang dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Ya kan di sana ada dikenal dengan ada Kerinci Hilir, Kerinci Mudik, Kerinci Tengah. Jadi memang memanjang wilayahnya. Jadi tidak bentuk bundaran tetapi memanjang. Kita coba memberikan pendelegasian wewenang ke camat dalam hal memberikan pelayanan terutama sampah. Sampah. Di samping karena jarak. Samping itu juga kita nanti akan memberikan tugas terhadap kecamatan untuk pengelolaan tentang pelayanan KTP. Karena memang jaraknya yang jauh. Misalnya dari ibu kota kabupaten ke tempat itu ada 40 kilo sampai 50 kilo. Jadi kalau kita berurusan dengan camat saja, mendelegasikan wewenang ke camat, saya rasa ini lebih mendekatkan pelayanan kepada kecamatan. Inovasi apa yang kita lakukan yaitu tadi bagaimana peran yang selama ini dengan potensi kita jarak yang jauh antara ke satu kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kita peran camat harus kita perankan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satu contoh juga kita sudah membuat satu aplikasi yang namanya aplikasi Gema Desa. Gema Desa. Artinya warga desa cukup apa yang ingin dilayani ya cukup menggunakan aplikasi tersebut sehingga pelayanannya itu bisa di-tracking sampai di mana. Jadi tidak perlu harus pelayanan yang tatap muka. Ketika ini terlambat, ini bisa dihubungi operatornya untuk melakukan. Bapak sendiri dan tim juga yang mengecek aplikasi tersebut ya? Kalau setiap ada pengaduan gitu ya Pak? Iya. Oke, baik Bapak. Info ke Jessica, ada salah satu program Bapak yang namanya Bunga Desa. Iya. Ini tuh untuk apa dan seperti apa mungkin boleh diceritakan ke sahabatkompas.com Pak? Bunga Desa itu adalah sebenarnya muka singkatan. Ya, Bunga Desa itu Bupati Nginap di Desa. Oh baik, itu singkatan ya Pak ya singkatan. Arti Bupati nginap di desa. Tapi bukan berarti bupatinya saja yang nginap di desa. Berarti ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Ada OPD yang harus melakukan pelayanan pada saat kita bupati yang nginap di desa. Salah satunya pelayanan di bidang kesehatan. Seperti apa itu Pak? Misalnya mungkin pengobatan gratis yang dilakukan. Yang kedua mungkin pelayanan di KB. Ya artinya mohon maaf mungkin ada yang ibu-ibu yang sudah pasang implan sudah lama, mungkin bisa pada saat itu karena sibuk jaraknya yang jauh, mungkin pada saat itu bisa dilayani. Berarti bawa dokter ya Pak? Bawa dokter, bawa ini juga bawa perawat juga untuk melakukannya. Terus pelayanan yang lain, misalnya pelayanan pembayaran pajak motor, ya banyak hal-hal yang lain juga ya. Artinya juga di situ kita menerima informasi dari masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang harus kita bangun yang menjadi kewenangan kabupaten. Artinya kita memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat pada waktu itu. Misalnya banyak juga, misalnya kegiatan sosialisasi tentang hukum. Ya artinya bagaimana masyarakat mengerti tentang hukum. Sosialisasi misalnya hukum berkaitan dengan undang-undang IT, karena sekarang kan sudah banyak menggunakan media sosial. Semuanya kadang-kadang tidak beraturan berkomentar di media sosial, mengakibatkan kerugian dari
si masyarakat itu sendiri. Ini yang akan kita sosialisasikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Di samping itu juga pelayanan, misalnya pelayanan kartu tanda penduduk. Hari itu juga bisa kita lakukan seperti itu Bunga Desa. Ya. Oke, Bunga Desa ini sudah dilakukan berapa kali Pak selama masa jabatan Bapak? Baru 2 kali. Baru 2 kali. 2 kali ya. Yang pertama itu jalan di Pasir Jaya, Desa Pasir Jaya. Yang kedua Renah Sungai Kuning. Ya mungkin di akhir September ini akan dijadwalkan lagi dan lebih terkonsep untuk kita apa-apa yang harus kita lakukan di sana. Ya. Respon masyarakat gimana Pak? Sangat luar biasa. Ya. Sempat kita Bunga Desa ini kemarin Pak Gubernur juga hadir. Pak Gubernur hadir. Waktu itu beliau ada juga kegiatan namanya Partisun, pejabat nginap di dusun. Jadi namanya ya. Baik. Jadi bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi juga. Oke, baik. Bapak, dalam pemerintahan Bapak kali ini inovasi apa lagi yang dilakukan Pemkab khususnya di bidang perkebunan dan kesehatan, Pak? Kesehatan. Ya. Kalau di bidang kesehatan, kita memang kalau lihat perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur. Ya, tempat tidur di rumah sakit. Kita kalau perbandingannya kita sama mengetahui itu 1:1000. Artinya satu tempat tidur melayani 1000 orang melayani satu tempat tidur, memiliki satu tempat tidur. Dari hal tersebut di Kabupaten Kerinci sebenarnya belum memiliki rumah sakit. Artinya jumlah tempat tidurnya masih terbatas. Ada rumah sakit yang D, itu pun jumlahnya baru tempat tidurnya baru 50 tempat tidur. Artinya pelayanan ini tidak bisa dioptimalkan. Ya. Makanya kita ke depan kita mendorong dan ini sudah kita lakukan bagaimana ke depan dan ini juga program dari pemerintah pusat untuk membuat rumah sakit IPC. Ya, artinya jumlah tempat tidur yang lebih banyak lagi. Itu di bidang kesehatan. Namun demikian kita juga walaupun kita belum ada belum ada jumlah tempat tidur yang cukup, tetapi bagaimana pelayanan kesehatan ini, bagaimana kita menuju UHC kita ini bisa 98% lah, ya. Dengan adanya UHC 98%, artinya kita bisa memberikan pelayanan masyarakat, terutama yang menggunakan BPJS itu akan lebih cepat lagi itu, terutama di bidang kesehatan. Kalau di bidang perkebunan, salah satu faktor bagaimana kita untuk meningkatkan inovasinya adalah salah satu yang menjadi kendala yang ini adalah di perkebunan, mobilisasi mengangkut hasil pertanian dari kebun ke tempat ini. Itu banyak jalan yang rusak. Kedepannya kita bagaimana perbaikan jalan ini supaya biaya yang dari kebun ke tempat penjual itu lebih murah. Tetapi kondisi yang saat sekarang, perbandingan justru berbeda. Sekarang kondisinya biaya mengangkut dari ibu kota kabupaten ke tempat penjual, katakanlah ke Jakarta, itu nilainya cuma Rp800 per kilo. Tetapi yang kondisi yang dialami oleh masyarakat kami ini sekarang, itu sampai Rp1.500 per kilo. Itu belum sampai ke Jakarta. Harapan kita dengan adanya perbaikan sarana transportasi berarti bisa mengurangi biaya itu tadi. Dengan bisa mengurangi artinya pemerintah sudah memberikan kelebihan untuk pendapatan pada mereka itu tadi. Oke, baik Pak. Berarti program-program dan inovasi tersebut sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan ya. Sudah berjalan dari mulai awal Bapak menjabat sampai sekarang. Iya. Oke, baik. Pak, mungkin apa kira-kira harapannya Bapak ke depan untuk Kabupaten Kerinci? Harapan ke depan kita berharap kita ini punya potensi yang sangat besar. Mohon maaf, pertanian juga punya potensi yang saya ceritakan tadi. Pariwisata demikian juga. Artinya bagaimana kita dengan kondisi pertanian ini kita bisa berdaya saing. Ya, salah satu berdaya saing yang saya katakan tadi, bagaimana kopi yang diproduksi di Kerinci ini bisa dihilirisasi dan bisa dinikmati oleh daerah-daerah lain.
ya, mungkin yang ada di Sumatera maupun di luar Sumatera itu harapannya. Begitu juga pariwisata. Ya. Setidak-tidaknya tidak wisatawan lokal aja yang datang di Kerinci, ya, tetapi juga mungkin dari mancanegara untuk ini. Itu harapan kita, ya. Dengan apa yang saya ceritakan tadi, akhir dari ini itu adalah bagaimana kita ya kita bisa berdaya saing, kunjungan wisata juga bisa banyak di Kabupaten Kerinci, itu harapannya. Kira-kira Pak, kalau ditanya 5 tahun 10 tahun ke depan Bapak mau diingat oleh masyarakat itu sebagai pemimpin yang bagaimana Pak? Oh, artinya Oleh masyarakat oleh Kerinci masyarakat, ya? artinya memang ada perubahan lah, ya. Artinya kehadiran saya menjadi pemimpin ini artinya ada masyarakat yang terbantu, baik di sarana transportasi, baik di sarana kesehatan, ya itu. Karena memang kita, mohon maaf, di Kabupaten Kerinci tidak punya rumah sakit, ya itu tadi. Jadi dengan kehadiran saya menjadi bupati, harapan kami rumah sakit bisa jalan usaha tani, jalan ke tempat kebun-kebun ini bisa terakseskan oleh masyarakat. Ya. Gitu. Oke, baik Pak, terakhir sekali boleh mungkin pesan dan pesan-pesan aja untuk masyarakat Kerinci dan mungkin ada pesan-pesan juga untuk anak mudanya. Ya. Boleh Pak ke depan. Mungkin kita berharap kepada masyarakat Kabupaten Kerinci memang dengan kondisi yang punya potensi pariwisata dan potensi pertanian tadi, bagaimana kita bisa berdaya saing dengan daerah lain. Artinya kalau kita ingin berdaya saing, mari kita bersama-sama membangun Kerinci ini dengan harus memiliki kreativitas dan inovasi. Kita harus paham tentang teknologi. Kita harus punya jaringan. Walaupun kita memiliki sumber daya alam itu sendiri. Artinya keempat yang saya sampaikan ini, kalau ini kita lakukan, kami yakin masyarakat Kabupaten Kerinci mampu bersaing. Jangan lupa kita harus mampu melakukan adaptasi, penyesuaian. Artinya perilaku yang dulu yang tidak misal pertanian, pariwisata yang tidak sesuai lagi, maka kita sesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman dan teknologi itu. Oke, nah itu tadi yang udah disampaikan oleh Bapak. Kira-kira ada nggak Pak ajakan gitu untuk orang-orang supaya bisa dan mau datang ke Kerinci dulu gitu Pak? Pernah dulu penulis yang ada di koran Kompas, beliau mengatakan, saya lupa namanya, apa kata beliau, jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Asik sekali. Gitu. Oke, baik, itu ada makna-maknanya nggak tuh Pak? Artinya itu menunjukkan artinya bahasanya Kabupaten Kerinci yang mohon maaf secara keindahannya sangat luar biasa. Yang belum banyak orang yang tahu tentang keindahan Kabupaten Kerinci gitu. Ya, luar biasa Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak sekali lagi udah datang ke Nusa Raya, ngobrol-ngobrol sama Jessica juga. Waktunya juga udah datang dari Kerinci ke sini Pak. Terima kasih banyak. Semoga semua visi dan misi Bapak juga bisa terrealisasi dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Kerinci. Terima kasih ya. Oke, itu dia sahabat kompas.com ngobrol-ngobrol dengan saya dan Bapak Bupati Kerinci, Bapak Monadi dalam program Nusa Raya. Saya Jessica Emanuela pamit undur diri, sampai jumpa di program Nusa Raya selanjutnya. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.